يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali walaupun di dunia maya. Insyaallah ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda kelas 6, terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 bulan ke depan. Ayah bunda, sesuai dengan visi keluarga Sayyidah Tawazun, yaitu mencetak generasi unggul berwawasan ini, sehingga turunan dari visi itu adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan Al-Quran baik secara menghafal, membaca, dan yang lebih jauh lagi tentu saja mengamalkannya. Kami sangat berkomitmen agar Ananda bisa tetap berinteraksi dengan Al-Quran dengan sangat baik meskipun di era pandemi seperti ini. Nah, untuk itu khusus Ananda kelas 6 insya Allah mulai bulan ini, bulan Oktober ya, karena sesuai dengan targetan kami, setiap lulusan dari Sayyidah Tawazun harus bisa minimal menghafal 1 juz Al-Quran, yaitu juz 30, maka kami akan mengadakan daurah Quran. Nah, teknisnya insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Husnul di kesempatan ini, dan tentunya kegiatan ini juga akan dilaksanakan untuk anak kelas 6 secara online maupun offline. Pastinya berbeda ya ketika kegiatan daurah Quran atau intensifikasi Al-Quran ini dilaksanakan di era pandemi, dan kami juga sangat ingin meskipun di era pandemi seperti ini Ananda bisa tetap menyelesaikan hafalan 1 juznya. Dan oleh karena itu insya Allah kegiatan ini salah satunya kami laksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mencapai targetan tersebut. Nah, soleh-solehah dan ayah bunda sekalian, insya Allah kegiatan ini masih berada dalam naungan RPA atau Rumah Quran At-Tawazun selama 2 bulan ke depan sebagai persiapan Ananda dalam melaksanakan atau mempersiapkan kegiatan wisuda Quran berikut sertifikasi Al-Quran. Dan karena itu kami sangat berharap kepada ayah bunda agar bisa mendukung kegiatan ini baik secara moral maupun spiritualnya. Insyaallah untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Husnul. Dari saya dicukupkan sekian, mudah-mudahan bisa dipahami oleh ayah bunda, dan tentunya targetan kita untuk membentuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang mencintai Al-Quran, bisa membaca, menghafal, dan mengamalkannya, bisa terwujud dengan kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan arahan mengenai teknis pelajaran Quran di bulan Oktober ini untuk khusus kelas 6. Baik, apa kabarnya soleh-solehah kakak-kakak kelas 6 semuanya? Semoga Bapak doakan soleh-solehah semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menghafal, murojaah serta tilawah Al-Qur'an setiap harinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya untuk standar kelulusan SDI Tawazun yaitu kelas 6 ini yang akan meneruskan ke jenjang berikutnya ke tingkat SLTA itu harus minimal hafal 1 juz, atau dalam artian juz 30-nya lancar. Lancar di sini dalam artian bisa bunyi. Jadi ada anak yang hafal
sudah hafal dari An-Nas sampai An-Naba, tetapi ketika dites tidak bisa membaca, berarti belum hafal. Maka dari itu Bapak menghimbau kepada saudara-saudara semuanya, mengajak untuk murojaah setiap hari. Berarti ciri dari anak yang hafal 1 juz, yaitu juz 30, berarti ketika dites baca surah Al-Buruj dia bisa membacanya, bacakan surah At-Takwir dia bisa baca, maka mulutnya bisa bunyi. Untuk itu supaya soleh-solehah lancar, berarti harus ada usaha, harus ada komitmen dalam diri untuk senantiasa hafalan yang sudah dihafal oleh soleh-solehah semuanya itu bisa lancar dan bisa dibaca. Intinya lancar di luar kepala. Maka dari itu kami SDIT Tawazun akan mengadakan murojaah via Zoom setiap hari. Insya Allah akan dilaksanakan setiap pukul 13.00 sampai selesai, sekitar 30 atau 40 menit. Soleh-solehah semuanya harus standby via Zoom, yaitu murojaah bersama Bapak, yaitu juz 30. Yang pertama, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, soleh-solehah harus ikut murojaah bersama menggunakan aplikasi Zoom, ya. Kemudian setiap hari Sabtu, soleh-solehah akan ada pertemuan offline atau berkunjung ke SDIT Tawazun. Dalam kesempatan kali ini di bulan Oktober ini, insya Allah akan dibagi 2 kelompok, ya. Baik kelas 6A, 6B itu akan dibagi 2 kelompok. Jadi kelas 6A, kelas 6B pertama disatukan, ya. Kemudian dibagi 2 kelompok, kelompok putra dan kelompok akhwat. Untuk kelompok putra akan ditempatkan di kediaman Ustadz Subur, ya. Dan yang untuk akhwat akan ditempatkan di kediaman Ustazah Hera, ya, di Cihanja. Insya Allah untuk tempatnya nanti di share. Jadi soleh-solehah setiap 1 pekan sekali di hari Sabtu akan mengikuti murojaah bersama. Di sana ada tahsin, ada tilawah, ada hafalan dan murojaah. Itu dimulai dari pukul 9.00 sampai zuhur, dan membawa bekal sendiri, ya. Ingat ya, membawa bekal sendiri. Dimulai dari pukul 9 sampai pukul 12.00. Jadi zuhur bisa dijemput oleh orang tua masing-masing. Ulangi lagi, dari Senin sampai Jumat setiap pukul 13.00 atau pukul 1, soleh-solehah murojaah bersama menggunakan aplikasi Zoom, dan akan diabsen. Kemudian setiap hari Sabtu, soleh-solehah yang laki-lakinya atau ikhwannya ke kediaman Ustadz Subur, yang akhwatnya ke kediaman Ustazah Hera di Cihanja. Nah, insya Allah mengenai tempat akan di-share baik oleh Ustadz Subur maupun Ustazah Hera. Yang akan membimbing yang ikhwannya adalah yang ikhwan, ya, Bapak sendiri dan Ustadz Subur. Kemudian yang akan membimbing akhwatnya, yang pertama Ustazah Fitri, dan dibantu oleh 2 orang lagi, bisa Ustazah Lula atau Ustazah Risa. Nanti ganti-gantian mungkin, ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti di bulan November akan berbeda lagi teknisnya. Untuk bulan Oktober ini, yaitu mulai dari Senin sampai Jumat, soleh-solehah
murojaah setiap hari, setiap pukul 1, mungkin 30 menit saja atau 40 menit, selesai, dah. Itu kemudian setiap hari Sabtunya sholat solehah mengunjungi tempat yang sudah Bapak tadi sampaikan. Ada yang ke Ustadz Subur, ada yang ke Ustazah Hera. Kemudian untuk kegiatan belajar KBM paginya ya seperti biasa pukul 9 dan pukul 10, soleh solehah akan diberikan tugas tahsin oleh guru Qur'annya, yaitu Ustazah Fitri ya, yang akan di-share setiap hari oleh Ustazah Fitri. Jadi itu jadi tugasnya ada 3 ya. Yang pertama, belajar seperti biasa KBM di pagi hari sampai pukul 12, ada tilawahnya juga, mengirimkan tugas di grup Quran, nanti ada di feedback oleh Ustazah Fitri. Kemudian pukul 1 itu soleh solehah murojaah bersama Bapak via Zoom. Kemudian di hari Sabtunya soleh solehah ada kegiatan daurah di rumah Pak Subur untuk ikhwannya, di rumah Ustazah Hera untuk akhwatnya. Ya, di Ustazah Hera itu di Masjid Cihanjaya ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, karena kalau tidak lulus ujian 30 juz ujian juz 30-nya, maka kami SDIT Tawazun mungkin tidak bisa meluluskan, dengan berat hati tidak akan bisa meluluskan soleh solehah. Maka dari itu masih ada waktu untuk melancarkan hafalannya dari An-Nas sampai An-Naba. Salam semangat, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan hafalannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, banyak-banyak murojaah Quran di rumah. Jaga kesehatan, intinya semoga apa yang diharapkan oleh soleh solehah, yaitu lancar hafalan yang sudah dihafal, diberikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah dihafal oleh soleh solehah bisa dibaca dengan lancar dan bisa lancar di luar kepala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.